Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita kembali berkumpul di salah satu rumah Allah yang ada di permukaan bumi ini. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab At-Tabarrukul Masyru'u wal Mamnu'u. Tabarruk, ngalap berkah yang disyariatkan dan yang dilarang. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembahasan tentang kitab-kitab para ulama yang membahas masalah tabarruk. Sampailah kemarin kepada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman, Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati, yang mana kitab beliau tersebut menukilkan pembahasan tentang tabarruk yang berjudul Al-Fathur Rabbani, yang merupakan susunan ulang daripada Musnad Imam Ahmad. Jadi Musnad Imam Ahmad yang tebal itu disusun ulang oleh Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati ini. Kemudian beliau berkata, jadi penulis kitab ini Syekh Sofwat Nuruddin rahimahullah, penulis kitab At-Tabarruk Al-Masyru' wal Mamnu' ini, beliau berkata, menukilkan perkataan daripada penulis kitab Al-Fathur Rabbani, Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati, yang ada nukilan tentang masalah tabarruk. Ini di halaman 40, batasan pengajian yang sebelumnya atau pekan sebelumnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, qala asy-syekhu rahimahullahu ta'ala fi Fathir Rabbani fi juz'i salis safhata salasa wa sab'in. Dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani pada juz yang ketiga halaman 73, beliau berkata, ahadisul babi tadulu ala tahrim ittikhadil masajida ala al-quburi al-anbiya'i was salihin. Hadis-hadis pada bab, yakni pada bab yang beliau susun berdasarkan urutan ataupun yang telah ditulis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis-hadis pada bab tersebut tadullu ala tahrim ittikhadil masajida ala quburil anbiya'i was salihin, menunjukkan haram hukumnya membuat masjid di atas kubur para nabi dan orang-orang saleh. Lianna fi sholati fiha istinanan bi sunnatil yahudi wan nasara, karena salat di atasnya, di atas kuburan tersebut, ini termasuk mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang yang salat di atas kuburan orang-orang saleh ini adalah bentuk tasyabbuh, bentuk menyerupai, mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waqad nuhina anit tasyabbuhi bihim
dan kita itu telah dilarang bertasyabbuh, menyerupai kebiasaan mereka. Fil adati fama baluka bil ibadati. Dalam adat saja yang merupakan tradisi khusus orang-orang Yahudi dan Nasrani kita dilarang. Dan bagaimana pula dalam permasalahan ibadah, tentu lebih dilarang. Apa dalilnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Kita dilarang untuk menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalilnya banyak. Ya, di antaranya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mencontoh suatu kaum, meniru kebiasaan suatu kaum, maka kelak di akhirat Allah akan mengumpulkan bersama kaum tersebut. Nah, ini. Dan kemudian ya, Rasulullah juga sudah menyatakan bahwasanya di akhir zaman ini banyak umat Islam yang akan mengikuti tradisi mereka. Ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan dalam hadis sahih Al-Bukhari, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Sungguh umat Islam itu, kata beliau, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira'in, sehasta, sedepa demi sedepa, hatta law dakhalu hujra dabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, dab ya, biawak kadal gurun ya, maka kalian akan masuk pula ke lubang itu. Al yahudu wan nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau masukkan hadis itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, wahai Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala faman. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Jadi hadis itu menunjukkan bahwasanya banyak umat Islam nanti di akhir zaman ini akan mengikuti tradisi mereka, dan itu hukumnya haram, dilarang. Ada tradisi mereka Halloween. Nah, sekarang sudah banyak, bahkan orang Arab yang dungu ya, yang bodoh, nah, terkadang merayakannya juga, mengikuti juga acara-acara kemaksiatan tersebut. Orang-orang Yahudi dan Nasrani hobinya musik, ya, umat Islam ya juga ikut. Namun yang mirisnya kita orang Arab pula ikut-ikutan ya. Na'udzubillahi min zalik. Ini suatu kemerosotan betul itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun alhamdulillah ulama di Arab Saudi itu menentangnya, walaupun ya diadakan juga, itu mereka sudah lepas tangan lah ya, karena memang fitnah dunia itu luar biasa. Karena di antara tanda-tanda hari kiamat seperti itu ya, di akhir zaman nanti kelak ya, kepemimpinan umat Islam itu akan dipegang oleh Imam Mahdi di Syam. Itu betul, hadisnya sahih gitu ya. Ketika Haramain sudah terjadi kacau balau, ya kan? Tidak ada pemimpinnya lagi yang sah kan gitu. Sudah terjadi peperangan. Maka nanti di akhir zaman insyaallah, namun ini adalah sudah di penghujung ya, sudah masuk tanda besar hari kiamat. Ya, karena setelah datangnya Imam Mahdi, nanti setelah itu keluar Dajjal. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka memang seperti itu ya. Di akhir zaman kemaksiatan luar biasa. Maka orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya di akhir zaman ini, itulah orang yang beruntung itu. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang asing di akhir zaman. Iya, di akhir zaman itu
Orang-orang akan menghalalkan yang haram, hadirin. Ini adalah prediksi Rasul, dan Rasul bersabda bukan menurut logika beliau, namun itu wahyu dari Allah. Layatiyanna aqwamun min ummati, kata Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari ini ya, akan datang satu kaum min ummati, dari umatku, yastahillunal hira, mereka menghalalkan perzinaan, wal harir, kemudian sutra bagi laki-laki, wal khamra, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Rawahul Bukhari. Sehingga memang di akhir zaman ini musik-musik itu sudah dianggap lumrah sekarang. Bahkan di negeri yang mengharamkan musik sekarang sudah muncul, Pak. Coba search di internet, Riyadh Session. Ya. Kalau salah kita bilang salah, karena kebenaran itu bukan Saudi. Kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Iya kan? Dan itulah hal yang miris kita lihat. Dan itu juga tanda-tanda hari kiamat memang. Iya kan? Tanda-tanda hari kiamat, ya. Na'udzubillahi min zalik, karena orang-orang sudah menghalalkan yang haram. Musik haram dihalalkan oleh orang sekarang. Kalau Indonesia sudah lama, nggak aneh lagi, iya kan? Kalau musik di Indonesia nggak ada lagi, udah lama, sudah berabad-abad mungkin. Namun kalau di Saudi kaget betul orang, iya kan? Nah, kalau di Saudi kaget orang, karena nggak pernah terjadi, ya, di masa-masa raja sebelumnya. Nah, datang raja sekarang yang na'udzubillahi min zalik. Bahkan yang parahnya raja Saudi sekarang menjelek-jelekkan Wahabi kan gitu. Padahal yang membantu berdirinya daulah Saudiyah itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga. Kan sekarang kan liberal banyak diangkat ya. Itu yang kita takutkan di akhir zaman itu. Namun ini juga adalah sudah menjadi prediksi Rasul ya. Tanda-tanda hari kiamat. Jadi tolak ukur kebenaran itu adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan tempat, Pak, bukan Yaman, bukan Yordania, ya kan? Namun adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan ya, moga-moga pemimpinnya diberikan hidayah oleh Allah. Itu saja, Pak ya. Mudah-mudahan mereka dikembalikan ke manhaj salaf yang murni, yang jauh daripada musik gitu. Manhaj salaf itu jauh dari musik, nggak ada yang musik-musikan kan gitu. Masa konser ngaku negara salafi, masa konser kan gitu. Itu tanya-tanya orang, ya kan? Itulah yang membuat tercorengnya ya manhaj salaf itu, ya kan? Nah itu yang dibully kita juga, ya kan? Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Padahal itu pelakunya orang liberal, Pak. Bahkan di Saudi itu ada orang liberal mantan murid Syekh bin Baz, liberal dia, ya kan? Bahkan dia mengatakan bahwa boleh ikhtilat, ya kan? Nauzubillah. Dan dia dapat kekuasaan gitu. Bahkan mantan imamnya saja sekarang udah liberal juga. Pernah jadi imam di Masjidil Haram, namanya Syekh Al-Kalbani. Ya. Orang Saudi kayaknya keturunan orang hitam gitu, orang Habasyah. Bahkan dia ikut di acara perjudian itu, ikut dia syahid, na'udzubillah. Ada video juga kan? Dan diakui itu. Makanya Syekh Soleh Al-Fauzan mentahzirnya, ini bahaya ini orang. Sudah menyesatkan, sesat dan menyesatkan gitu. Ya, kemudian dia membolehkan musik. Iya. Banyak liberal-liberal. Jadi liberal itu enggak hanya di Indonesia rupanya. Di Arab Saudi saja sekarang sudah tumbuh dan berkembang. Nah, inilah yang merusak sunnah di mana-mana itu. Orang liberal, ya, boleh musik, kemudian campur baur ikhtilat nggak apa-apa, ya kan gitu, seperti itu. Karena dan sekarang ya, dahulu di masa Syekh bin Baz ya, dan raja mendukung beliau, fatwa beliau, tidak boleh wanita itu mengendarai mobil. Itu. Kalau sekarang lah boleh.
Di zaman Syekh bin Baz itu tidak boleh safar. Sekarang udah boleh safar tanpa mahram. Iya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang kita miris ya hari ini. Dan itu kenyataan yang mesti kita ya wanti-wanti. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, kita sudah tahu jawaban. Jawabannya apa? Kebenaran itu bukan di Saudi, Pak, ya. Kebenaran itu Al-Qur'an dan sunnah gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus waspada fitnah akhir zaman itu. Ya, ini fitnah akhir zaman. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian beliau melanjutkan wa qad la'anahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala hadzal ittikhadhi ya. Dan Rasul telah melaknat mereka ketika mereka menjadikan masjid di atas kuburan. Hadisnya sering kita sampaikan ya dalam Sahih Bukhari Muslim itu, Pak. La'anallahu ya al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, fa ahadisul bab burhanun qati'un limawadin niza. Hadis pada bab tersebut kata Syekh tadi ya, kata Syekh Ahmad Abdurrahman Al-Banna As-Sa'ati ya, dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani tadi, hadis pada bab yang beliau bawakan merupakan hujjah yang kuat ya, yang memutuskan perselisihan dalam masalah ini. Jadi hadis itu sudah menjadi bukti dalil yang kuat, nggak ada lagi perselisihan. Kalau ada orang yang membolehkan lagi, nggak ada, tidak diterima lagi alasannya, karena dalilnya sudah kuat. Larangan dari Rasulullah SAW membangun masjid di atas kuburan, nggak boleh. Wa hujjatun nairatun, dan hujahnya itu sudah terang benderang gitu ya. Ini asal katanya dari nar ini ya. Nar itu kan api, itu kan bercahaya dia. Sudah jelas gitu hujahnya. Ala kauni hadzal af'ali jalibatun lil la'ni, bahwasanya perbuatan ini ya, yakni membangun masjid di atas kuburan itu merupakan sebab yang mendatangkan laknat. Iya, laknat itu apa, Pak? Laknat kauniyah gitu kalau bahasa kita, nauzubillah ya. Jadi laknat itu secara bahasa artinya menjauhkan diri dari sesuatu gitu, at-tardu. Dan menurut istilah ya, laknat itu artinya adalah at-tardu min rahmatillah, dijauhkan dari kasih sayang atau rahmat Allah. Jadi kalau Allah nggak kasih lagi, Pak, bahaya. Kita bisa masuk surga karena kasih sayang Allah. Tapi kalau Allah sudah melaknat, ya pasti neraka, itulah baginya. Maka nggak boleh kita saling melaknat. Nah, apalagi sesama kaum muslimin. Jangan karena tertukar sandal lah melaknat kawan, nggak boleh. Jangan karena perkara-perkara yang simpel, perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara dunia kita melaknat orang. Suami laknat ini ya kan, jam segini baru pulang, ada juga istri yang gitu mungkin kan gitu, nggak boleh, haram itu, Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau sebaliknya, ini istri laknat ini ya, masa asin terus gitu ya, nggak boleh. Masa perkara dunia melaknat, karena laknat itu perkara yang besar itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab datangnya laknat Allah itu adalah ketika terjadi perbuatan syirik dan perbuatan melampaui batas hulu. Di antaranya orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan atau membangun masjid di areal perkuburan. Ada juga, Pak. Bahkan di Palestina itu bisa Bapak lihat di YouTube buktinya. Di Palestina itu ada orang buat masjid dan di dalam masjid itu mereka anggap ada kuburan Nabi Musa, ada. Ya, jadi kiblatnya ngadap ke kuburan betul.
Itu ya sebab kenapa ya kaum muslimin itu lemah. Itu sebabnya kesyirikan itu, Pak. Gimana Allah mau tolong kan gitu. Ya, maka ya harus dihapuskan yang seperti itu, nggak boleh dibangun, diagungkan, dikeramatkan kuburan. Itu penyebab lemahnya kaum muslimin. Lihat ya bagaimana Allah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tauhidnya. Setelah kemenangan Islam, ya kemenangan Rasulullah ketika Rasulullah sudah membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, mengalahkan orang-orang kafir Quraisy. Apa pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Ini dimuat dalam Sahih Muslim, buktinya ada, datanya jelas, referensinya terang benderang. Ya Ali, ya kan? Wahai Ali, kata Rasulullah, wala tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau melihat kubur yang ditinggikan, yang dibangun, kecuali engkau ratakan, gitu. Diratakan. Ini perintah Rasul ini, Pak. Bukan kata Wahabi gitu ya. Namun ini adalah perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas, hadisnya jelas. Namun sekarang orang malah dibuat bangunan tinggi, kubah dihias. Iya kan? Dihias dengan hiasan yang megah, lebih megah daripada rumah dia pula. Iya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kuburan itu bukan tempat bermegah-megah. Lihatlah di Arab Saudi, di perkuburan Baqi', lihat Raja Abdullah saja kuburannya sama dengan rakyatnya. Cuman tanah doang, batu nisan doang, tanpa dibuat megah-megah. Jadi kenapa umat Islam lemah? Karena sering mencontoh orang-orang Yahudi. Lihat kuburan orang Nasrani, begitu. Kuburan Cina itu dibangun-bangun, ya kan? Apalagi kuburan di Eropa, di Amerika, luar biasa orang kafir itu. Nah, itu yang ditiru-tiru umat Islam, ya kan? Nah, padahal Rasul telah mengajarkan kubur itu sederhana aja, ya kan? Kenapa? Ya, karena kuburan itu adalah yang membuat megah itu bukan bangunannya. Membuat megah itu adalah amalan orang yang dikubur itu. Kalau dia adalah orang saleh, dia dapat nikmat kubur. Kalau dia orang ahlu maksiat, dia dapat siksa kubur gitu. Walaupun kubur dibangun, masya Allah megah, dihuni orang, ya, disewa orang yang menunggu kubur itu, ya, dikasih kelambu, dibuat kubahnya. Nah, tapi kalau dia pelaku maksiat, tidak akan mengurangi siksa Allah baginya. Jadi bukan itu ya yang mengurangi, yang membuat orang pelaku kubur atau orang yang dikubur itu selamat, bukan amalnya dan doa anaknya itu. Ini anak nggak pernah mendoakannya, cuman bangunin kuburnya, ya kan, mega-mega. Apa gunanya? Apa manfaatnya? Nah, lebih baik anaknya selalu mendoakan orang tuanya, beramal soleh. Ketika maksiat ingat orang tua, ya kan? Kalau saya maksiat, saya nggak jadi anak soleh lagi, nggak bisa lagi saya doakan orang tua saya, kan gitu. Jadi kalau kita ingin bakti sama orang tua, jadilah anak yang soleh. Karena doa anak yang soleh, Pak. Kalau doa anak yang nggak soleh, nggak bakal diterima Allah gitu. Karena hadisnya jelas, ya. Wa waladun salihun yad'u lahu, kan itu hadisnya. Dan anak yang soleh, kan itu, yang mendoakan orang tuanya, bukan anak yang nggak sholat, bukan anak yang suka kedukun, ya, bukan anak yang suka hutang di riba, kan gitu, pinjol, kan? Iya. Jadi anak yang bisa doanya sampai, amalannya sampai, ya kan, menjadi pahala jariah bagi orang tuanya adalah anak yang saleh. Saleh itu artinya apa, Pak? Soleh itu ada dua kategorinya. Soleh itu artinya baik. Salihun itu asal katanya baik. Baik hubungannya dengan Allah dan baik pula hubungan dengan manusia. Itulah dikatakan saleh itu. Baik dengan Allah itu gimana? Dia tidak berbuat syirik, itu yang pertama kali. Yang kedua, dia selalu melaksanakan perintah Allah. Dia dahulukan yang wajib. Sholat wajib didahulukan. Kemudian dia sempurnakan dengan yang
sunnah kan gitu. Ini enggak wajib da, sunnah da, bid'ah pula yang dia kerjakan gitu. Bagaimana mau jadi anak yang saleh? Ke masjid da, salat berjamaah da, yasinan di pantainya. Saya pernah Pak di daerah Nipah itu kan mau sholat zuhur gitu ya. Ini udah masuk zuhur, orang yasinan di sebelah masjid itu. Masjid dekati orang di rumah yasinan itu rame Pak. Ya kan? Azan kitolah, imam kitolah, kemana orang nih? Ya kan? Kan yasinan itu bukan wajib, bukan pula sunnah, tapi bid'ah gitu ya. Itulah yang parah kan. Sunnah da, ya wajib da yang dikerjakan. Iya, meninggalkan sholat demi yang bid'ah. Ini yang terjadi Pak. Maka luar biasa memang fitnah akhir zaman juga ini Pak ya. Iya ini na'udzubillah. Padahal yang jelas-jelas perintahnya sholat berjamaah. Al-Quran dalilnya. Warka'u ma'arrokin. Jelas yang ruku itu sholat berjamaah. Dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku itu sholat sendiri atau berjamaah Pak? Berjamaah. Ya, jelas ya perintah Allah. Dan hadisnya banyak sekali. Ya kan? Perintah untuk sholat berjamaah. Bahkan seorang yang buta saja, Abdullah bin Ummi Maktum ya, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini buta," kata beliau. "Tidak ada yang menuntunku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk tidak sholat berjamaah?" Nabi hanya menjawab dengan pertanyaan, "Hal sami'tan nida?" Apakah kamu dengar panggilan azan? Iya. Kalau ya, tidak ada keringanan bagimu. Iya kan? Iya. Kalau dia tidak sakit, tidak lagi hujan kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, qala al-muallif rahimahullah, wal la'natu amaratul kabirah. Laknat itu adalah tanda daripada dosa besar. Jadi kalau seandainya ada ancaman Al-Quran hadis terhadap suatu perkara diancam dengan laknat, berarti itu adalah dosa besar. Sehingga di sini beliau mengatakan wal-la'nu laknat itu adalah amarah. Amarah itu tanda Pak ya. Amaratul kabirati, tanda dosa besar. Al-muharramati, yang diharamkan, asyaddut tahrim, yang sangat diharamkan gitu. Jadi ketika Rasul mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini tidak hanya berlaku pada orang Nasrani saja, orang Yahudi saja, termasuk orang Islam juga. Kalau seandainya membangun di atas kuburan masjid, ini masuk ke dalam laknat. Berarti ini dosa besar itu. Faman ittakhadha masjidan, dan barang siapa yang membuat masjid raja'a barakatihi, dalam rangka mengharapkan berkah dari masjid tersebut yang dibangun di atas kuburan ya, fil ibadati, dalam beribadah, wa mujarata ruhi dzalikal mait, dan berkeyakinan bahwasanya ruh orang yang di atasnya dibangun kuburan itu bersamanya. Nah, gitu ya. Faqad syamalahu al-haditsu syumulan wadihan, maka hadis tentang laknat terhadap orang-orang yang membuat masjid di atas kuburan mencakup perbuatan itu dengan pencakupan yang jelas gitu. Jelas sekali hadis itu. Jadi kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, Pak ya, kalau kita bangun di atas kuburan orang soleh, wali masjid, nanti arwahnya wali itu akan ya memberikan keberkahan bagi masjid itu. Lantas kemudian arwahnya itu juga akan mendoakan ya bagi orang yang sholat di masjid itu, kan gitu. Keyakinan sufi ya. Maka mereka terkena ancaman laknat dari Rasul, dari Allah, berdasarkan hadis sahih tadi. Ini bahayanya Pak. Kasyamsin nahari, dalilnya itu sudah jelas, seperti matahari di siang bolong. Ya jelas sekali.
Wa man tawajjaha ilaihi fi salati, dan barang siapa yang menghadap kepada kuburan di dalam salatnya, khadi'an lahu, tunduk khusyuk kepada kuburan itu, mustamiddan minhu, kemudian hatinya ya bersandar kepada kuburan itu, Pak. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi, annahu asyraka billah, sesungguhnya dia telah berbuat syirik kepada Allah. Karena nggak boleh ada orang berkeyakinan ada arwah yang gentayangan di muka bumi ini, di alam dunia, nggak ada. Itu bukan keyakinan umat Islam, itu keyakinan Hindu, Buddha. Kalau arwah itu bisa tanasuh itu Pak, reinkarnasi. Ya, ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, ini termasuk kekufuran, keyakinan yang kufur, ya. Disebutkan ijma' oleh Al-Imam Ibnu Hazm. Orang-orang yang meyakini keyakinan reinkarnasi, orang meninggal lantas arwahnya balik ke alam dunia, gentayangan, jadi genderuwo, jadi hantu, jadi kuntilanak, jadi babi ngepet, jadi apa ya? Nggak ada itu. Itu semua keyakinan batil, ya, nggak benar sama sekali. Harus dimurnikan. Nggak ada harimau, manusia harimau nggak ada, Pak. Tapi manusia kelakuannya kayak harimau banyak, ya. Kelakuannya, tapi sifatnya, serakahnya, ya kan? Dikasih satu daging, nak daging yang lainnya. Dikasih ya harta, nak harta orang lain. Nah, gitu sifatnya manusia. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah, kalau anak Adam itu, kata Rasulullah, ya, kalau seandainya mereka dikasih satu gunung emas, ya, satu lembah emas, maka dia akan minta lembah yang lainnya. Tidak akan puas nafsu anak Adam itu sampai mereka disumbat dengan tanah, mati, masuk ke dalam kuburan. Sebagaimana firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian ini bermegah-megah, alhaakum, kalian telah dilalaikan dengan apa? At-takatsur. At-takatsur itu artinya memperbanyak harta, bermegah-megah lah intinya, Pak, ya, berpoya-poya. Itu melalaikan manusia. Alhaakumut takatsur, asalnya alhaakum at-takatsur, namun dibaca cepat, nyambung ayatnya, alhaakumut takatsur. Sudah sudah nggak ingat mati lagi, Pak, saking dia happy-nya dengan hartanya, happy-nya dengan kekayaannya. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur, maksudnya masuk ke dalam liang kubur, sampai mati itu maksudnya. Mati saja barulah manusia itu, oh ya, ternyata benarlah apa kata Quran, baru nyesal. Namun menyesal terakhir, Pak, nak ada gunung. Lebih baik sekarang kita menyesali dosa kita yang lama, ya Pak, ya. Iya. Ada sebuah hadis, Pak, yang menganjurkan kita untuk banyak-banyak menyesali dosa. Ada dua hadis lah. Ini sering kami sampaikan hadis ini, namun gak apa-apa kita sampaikan lagi buat penenang hati kita. Suatu ketika ada sahabat namanya Uqbah bin Amir. Ini sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis, Pak, ya kan, setelah sahabat-sahabat yang lain. Maka dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i atau Broni, ya, banyak sekali membawa perawi sahabat yang namanya siapa, Pak? Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir, ya. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Qala ya Rasulullah, man najahu, wahai Rasulullah, tolong sampaikan, jelaskan kepada kami apa sebab keberuntungan kelak di akhirat. Nah, ini luar biasa, pertanyaannya bagus, Pak, ya, simpel aja, namun maknanya luas ini. Kemudian Nabi menjelaskan beberapa sebab saja, karena sebab yang lain ada di hadis yang lain, gitu ya. Nabi menjawab, qala amsik alaika lisanaka. Itu yang pertama, sebab keberuntungan. Amsik itu, Pak, tahan, pelihara lidahmu. Karena ternyata dalam hadis yang lain, ya,
Dua hal yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, lidah dan kemaluan. Lidah suka memfitnah orang, lidah suka menggunjing orang, lidah suka membuli orang. Bully itu haram dalam Islam. Ya, walaupun kita sering bully, kita minta maaf aja Pak, jangan lagi itu. Ya kan, walaupun kita temanan, jangan melampaui batas dalam membuli. Ya. Kalau orang sakit hati Pak, orang itu kan nggak sama, ada orang yang baper, ya kan? Kita ngomong bully dikit, bercanda dikit, dia sudah bawa perasaan, nggak mau lagi nyapa kita, sakit hati, ya kan? Nah, sehingga dia tidak mau bersahabat dengan kita, ya kan? Nah, makanya Nabi mengatakan tolong pelihara lisanmu. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis, namun ada ulama yang mendhaifkan hadis itu, ya, hadis ini. Nabi mengatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu ketika dia bisa menjaga lisan. Itu wasiat Nabi yang pertama, amsik alaika lisanak. Kemudian yang kedua wasiat Nabi itu adalah, ya kan, wal yasaka baitak. Perluaslah rumahmu. Jadi rumah kita itu kita luaskan. Itu maksudnya ulama mengatakan luas di sini Nabi menganjurkan untuk memperbanyak ibadah di rumah. Banyak baca Quran, ya Pak ya. Banyak sholat sunnah, banyak zikir gitu. Tidak hanya diluaskan dalam makna literal, ya. Buat gedung rumahnya bertiga-tiga, enggak itu maknanya. Kemudian yang ketiga ini Pak yang mesti juga kita amalkan. Wabki ala khoti'atika, ala khoti'atik. Tangisilah dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Sesali itu maksudnya. Daripada kita hanya ngungkit kesalahan orang, oh si fulan itu salah gini-gini. Sekarang ya coba kita ingat salah kita. Kita tangisi, ya Allah, aku dulu pernah maling bakwan, ya Allah. Ya kan? Saya makan bakwan 2, ya Allah saya bilang 1 kan. Saya bayar 1 gitu Pak. Itu lebih selamat. Ya Pak ya? Iya, ini hadisnya sahih Pak ya. Disahihkan oleh ya Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Iya. Amsik alaika lisanaka wal yasa'ka baituka gitu ya. Perluaslah rumahmu dalam berzikir kepada Allah. Wabki ala khoti'atika, hadisnya sahih dari Uqbah bin Amir gitu. Nah ini hadis yang diberikan oleh Allah. Ini saya cek lagi ya dalam aplikasi hadis ya. Sah, hadisnya sahih gitu. Jadi kita harus banyak Pak menangisi, menyesali dosa kita. Itu sebab kita beruntung gitu. Iya. Kemudian dalam hadis sahih Muslim lagi Pak. Kata Nabi di awal hadisnya sab'atun, ada 7 golongan manusia. Mungkin para ikhwan sekalian sering mendengar hadis, tapi kita ulang lagi enggak apa-apa. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan manusia di padang mahsyar kelak di akhirat yang sangat panas cuaca waktu itu Pak. Karena matahari itu Allah dekatkan, ya. Di hari itu kata Rasul tidak ada naungan, melainkan hanya naungan dari Allah. Siapa yang 7 ini Pak? Kita ambil yang terakhir ya. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainahu. Seseorang ingat kepada Allah, ingat akan dosanya, khalian, sendiri dia, enggak ada orang yang lihatnya. Bangun tengah malam dia, atau siang bolong bisa juga, dikunci pintu di kamar, sholat dia mungkin habis sholat tuh ingat dia dosa, ya Allah gitu ya. Orang nggak ada Pak di sisinya, hanya Allah saja yang melihatnya. Fafadat ainah, kemudian dia nangis senangis-nangisnya. Nah, itu yang menjadi sebab keselamatan kita di akhirat. Itu yang bisa mendatangkan naungan Allah kelak di padang mahsyar. Bukan nangis kalau ada orang. Nah, ini orang sekarang gitu Pak ya. Kalau ada jamaah ya nangis, ya Allah kesunyian. Nggak ada orang, nggak ketawa-ketawa ya.
enjoy ya. Kan ini yang salahnya gitu. Seharusnya orang yang ikhlas itu Pak, dekati orang dia nangis. Nggak ada orang seolah-olah dia nggak pernah nangis orangnya, ya kan, happy aja di hadapan orang. Tapi ketika nggak ada orang, disitulah ya dia menangis ya, karena dia mengharapkan pujian Allah saja. Dia menangis tidak berharap dibilang orang, masya Allah khusyuknya. Kan ada juga teman Pak ya, kalau sholat sama orang masya Allah khusyuk sekali, nangis dia Pak ya. Sholat dewa-dewi cepat-cepat ya. Ini menandakan kurangnya ikhlas gitu Pak. Jadi Pak, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya ya jangan kita banyak memikirkan ya aib orang lain ya. Supaya selamat berdasarkan hadis yang tadi ya Pak dari Uqbah bin Amir itu, kita harus banyak-banyak menyesali dosa. Jangan kita bangga. Ada orang saya dahulu hebat apa Pak? Saya peminum dulu, keren saya kan gitu. Enggak boleh. Seharusnya dia pergi ke kamar, ya Allah saya dulu minum keras ya Allah, ya kan, itu engkau haramkan ya Allah, kenapa aku tega ya Allah. Harusnya dia merenungi itu Pak ya, padahal engkau telah melarangnya ya Allah, padahal banyak minuman yang bervitamin ya, kenapa nggak diminum gitu ya, kenapa yang keras, namanya aja sudah horor Pak ya, minuman keras, kenapa ini minum gitu ya, kecuali namanya minuman ya minuman lembut ya kan, ini namanya aja sudah suram gitu ya, sudah horor namanya, masih diminum gitu. Yang namanya yang keras-keras itu kan bahaya, ada air keras kan bahaya ya Pak ya, ada minuman keras, ada kepalanya keras atau keras kepala kan bahaya ya. Ini masih diminum kan gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Pak ya, semakin kita banyak mengingat kesalahan kita, semakin kita banyak menyesali kesalahan kita sampai nangis kita Pak. Setiap tetesan air mata itu menjadi pahala. Iya. Itu akan menjadi sebab nanti Allah ya menyirami api neraka itu Pak. Disebutkan dalam hadis yang lain, ada dua mata, ainani la tamassuhumun naru, tidak akan disentuh api neraka. Ada dua mata. Yang pertama ainun ya. Ya. Bakat min khasyatillah, itu yang pertama. Mata bakat seperti menangis. Apa sebabnya? Min khasyatillah. Disebabkan takut kepada azab Allah. Iya. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an itu usahakan kita tahu artinya Pak, minimal kita baca terjemahannya. Ketika tentang azab, kita paksakan memang harus nanya, ya Allah ya, kenapa aku nggak takut aku ya Allah, ya kan? Kita harus betul merangsang hati kita gitu. Untuk takut itu harus dilatih Pak. Sahabat itu bisa takut kepada Allah ya kan, luar biasa, karena memang dilatih untuk takut. Iya, sabar juga. Untuk bisa menjadi penyabar harus kita latih Pak. Ini enggak katanya ingin sabar, tapi marah dipelihara kan gitu. Iya. Orang nyalip kiki tobe lah keluar carut. Macam mana nak sabar, ya kan? Iya. Harus dilatih sabar itu Pak. Iya. Istri telat ya Pak ya, bawain anduk lah marah pula sama istri. Mana? Maka harus kita latih. Ketika istri telat, ya namanya manusia gitu. Lah latih memang ada dalam hati kita Pak, dongkol ya. Kok telat gitu ya. Ini. Yang istri juga sabar dilatih. Suami ya telat ngasih nafkah, ngasih uang belanja, latih sabarnya. Mungkin ya ada kendala gitu ya. Sabar kita. Jadi sabar itu Pak memang mudah diucapkan, prakteknya payah, ya kan? Memang mesti dilatih. Kita ini Pak semuanya dalam tahap latihan ya. Jadi memang harus dilatih, sholat harus dilatih, bangun pagi harus dilatih, tahajud harus dilatih, sabar pun harus dilatih, menahan marah pun harus dilatih Pak.
Itu namanya riyadhah. Itu yang riyadhah kata orang itu. Ya, melatih diri kita gitu ya. Melawan hawa nafsu. Memang harus ya dipaksakan memang Pak. Enggak boleh nafsu itu Pak dibiarin. Kita pemarah, gampang marah, dibiarin marah. Memang ini watak kita salah. Saya memang model inilah salah. Umar bin Khattab saja pemarah juga. Namun di manage-nya marahnya. Marahnya untuk yang baik aja. Marah ketika melihat orang kafir ya, yang sudah menyerang itu harus marah kita emang. Jangan lunak-lunak orang udah nuh gitu kan. Lunak-lunak juga gitu, enggak boleh. Nah, jadi ada marah itu yang terpuji ada. Marah ketika orang melihat maksiat ya kan, harus marah hati kita gitu ya. Walaupun nanti bagaimana menyikapinya tentu lihat sikon, maslahat dan mudaratnya gimana. Tapi harus marah. Ada marah yang berpahala memang. Marah karena melihat kemaksiatan ya. Ya kan? Nah, namun ada pula marah yang tercela. Marah kepada hal-hal yang tidak harus kita marah gitu. Ya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu mesti harus kita latih. Ya Pak ya. Badan kita supaya kita bisa sispek ya Pak, butuh latihan juga. Kalau kita malas-malas nggak bisa juga. Iya. Kita pingin ya tajwid ketika baca Al-Qur'annya bagus, ya harus dilatih juga lisan kita. Walaupun agak berat ya ngucapin gimana ini kayak gitu ya. Makhrajnya sulit, betul harus dilatih. Memang semua kehidupan kita harus ya ada latihan, harus prosesnya Pak ya. Tidak ada sesuatu itu yang datang begitu saja. Tidak ada yang spontan Pak. Tidak ada yang instan, kecuali mie instan aja yang ada ya. Tapi proses dalam kehidupan kita itu butuh latihan. Ya, salat butuh latihan, puasa butuh dilatih emang. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Baca Al-Qur'an pun harus kita latih jiwa kita Pak. Kesabaran kita baca Al-Qur'an. Kalau enggak itu ya kan? Malas tulah gitu Pak ya. Itulah perjuangan kita dalam kehidupan dunia ini Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaib ya. Kemudian kata beliau sedikit lagi Pak ya. Dan tidak diragukan lagi orang yang sholat menghadap ke kuburan dan dia tunduk kepada kuburan itu dan dia menyandarkan hatinya kepada kuburan itu, tidak diragukan itu adalah perbuatan syirik. Wa khalafa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ahadisil bab, pada hadis pada bab ini. Wa ma fi ma'naha, dan yang semakna dengannya. Walam tushra az-ziyaratu, atau dibaca cepat, walam tushra az-ziyaratu fi millatil Islam, tidaklah disyariatkan ziarah kubur dalam syariat Islam illa kecuali tujuannya. Ini Pak, ini tujuan ziarah kubur, tidak ada yang lain, ini saja. Yang pertama lil ibrati, untuk mengambil pelajaran. Jadi kita ziarah kubur itu, ya Allah sekarang saya menziarahi orang yang sudah meninggal, kelak suatu saat ya kan ketika ajalku tiba aku juga akan dikubur seperti orang ini, ya Allah. Ambil pelajaran, ya Allah, ternyata dunia ini enggak selamanya, ya Allah. Ternyata kematian itu pasti, ya Allah, gitu ya. Iya, jadi ketika kita ziarah kubur itu yang kita renungi, kita ambil pelajaran Pak. Jangan ketawa ketiwi Pak, ya Anda lihat orang kan ziarah kubur masih gelak-gelak juga ya. Bahkan ada yang selfie gitu ya, nauzubillah. Mana pelajaran dari ziarah kuburnya? Jadi ziarah kubur itu gunanya apa? Kita ambil pelajaran. Suatu saat kita juga akan dikubur. Kita juga akan digotong Pak. Mana pakaian kita yang kita beli yang branded harganya 5 juta Pak? Enggak ada kita pakai itu. Yang kita pakai hanyalah kain kapan saja rupanya. Mana mobil kita? Ya kan? Yang harganya 400 juta, ya kan? Mahal ya. Ternyata hanya dengan keranda saja mobil tidak bisa menemani kita ternyata. Itu pelajaran yang kita ambil gitu ya. Mana istri kita yang katanya kayak bidadari ya Pak ya. Ternyata ketika kita meninggal dia nikah lagi, masih idahnya habis. Iya, kejadian Pak, abang saya sendiri contohnya. Ini cerita ini nggak apa-apa juga kita ambil ibrohnya gitu ya. Jadi abang saya Pak meninggal, sakitnya komplikasi Pak. Kelahiran 72 abang saya itu.
1972 gitu. Jadi dia sakit komplikasi, walaupun dalam prestasi dunia sebelum meninggal termasuk yang sukses Pak. Kebunnya 50 hektar, sawitnya di Nipah Panjang gitu. Ya, kemudian meninggalkan istri dia, anak 3. Dan beberapa bulan kemarin istrinya sudah nikah lagi. Iya. Ya kan? Apa gunanya dunia yang banyak yang seperti itu Pak kalau seandainya tidak mendekatkan diri kepada Allah. Istri yang kita bangga-banggakan misalkan ya. Kemudian harta yang kita tumpuk-tumpuk, kalau kita mati Pak diambil orang tulah, ya kan? Jatuhlah ke ahli waris. Bahkan istri pun bisa jatuh ke orang. Artinya apa? Dunia ini janganlah membuat kita terpesona gitu. Kalau sudah datang ajal kita, sudah nggak ada lagi di dunia itu. Makanya kita harus perhatian terhadap akhirat. Ini menunjukkan kebenaran firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kata Allah, akhirat itu lebih baik daripada dunia permulaan ini. Ya kan? Dunia ini akan kita tinggalkan Pak. Semuanya anak kita tinggalkan. Yang menemani kita kelak hanyalah amal soleh kita. Maka mumpung kita masih hidup ini Pak, sebelum datang ajal kita, mari kita memperbanyak amal soleh. Itulah nanti yang akan menemani kita di alam kubur, dan yang menjadi sebab kita mendapatkan ampunan Allah kelak di akhirat. Amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini, ya kan? Jangan lagi kita berat ngasih orang tua kita. Apalah dunia ini, ya kan? Bikin orang tua kita bahagia, iya Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu yang menyebabkan kita selamat di akhirat adalah doa orang tua. Itu kunci sukses dunia akhirat Pak, orang tua itu. Kita pegang betul. Jadi itu tujuan kita ziarah. Untuk apa Pak? Untuk ngambil pelajaran. Kemudian wazuhdi, untuk zuhud, tidak berlebihan di dunia ini. Iya. Kemudian ya, wa tadzakkuril akhirati, ingat kepada akhirat. Kemudian wa du'ai bil maghfirati lil mauta, mendoakan ampunan bagi orang yang mati. Itu. Ya kan? Seperti doa kita masuk ke pekuburan apa Pak? Assalamu alayka ya ahlad diyar. Itu kan doa itu. Keselamatan, selamat ke kamu di kuburmu ini. Atas kalian wahai penghuni kubur, kita doa sama Allah. Keselamatan buat penghuni kubur gitu. Bukan kita yang minta sama penghuni kubur, enggak. Kita yang mendoakan kepada Allah, minta sama Allah untuk penghuni kubur. Bahkan doa mayit apa Pak? Ya, Allahumma fillahu warhamhu, ya kan? Wa'afihi wa'fu anhu, ya. Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah, berikanlah ampunan untuknya, ya kan? Berikanlah keselamatan, rahmatilah dia, maafkanlah dia, wa'fu anhu, maafkanlah kesalahannya, kan gitu. Jadi kita mendoakan orang yang meninggal, bukan kita minta doa, ya Syekh tolong Syekh doakan, enggak gitu, minta sama Syekh pula, ya. Itulah syirik itu Pak, ya. Kalau minta sama orang yang meninggal, kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nas'alullah as-salamata, kita meminta kepada Allah keselamatan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya Pak, ya, karena mengingat waktu, ya, pelajaran yang singkat ini ya bisa menambahkan keimanan kita, itu yang penting, sehingga kita ya bisa mempersiapkan kematian. Karena mati itu Pak tidak ada yang tahu. Ada nggak yang tahu ajalnya Pak? Nggak ada tahu. Saya nggak tahu juga Pak. Kita semua nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Itu adalah perkara gaib yang ilmunya hanya di sisi Allah. Ya kan, boleh jadi ya kan habis kajian ini kita duluan, kan nggak tahu Pak, ya. Maka untuk itu kita banyak-banyak minta ampun Pak. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ingat kesalahan kita dan maafkan kesalahan orang. Jangan pendendam. Ya, maafkan orang. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'fu wasfahu, kata Allah. Wa'fu, maafkanlah orang lain. Wasfahu, lapangkanlah dadamu gitu. Karena orang yang bertakwa itu dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Ali Imran, kalau enggak salah, ya,
salah satu sifat orang yang bertakwa itu wa'afina anin nas. Ya. Mereka itu sangat pemaaf, ya kan? Memaafkan manusia, sangat pemaaf atas segala kesalahan orang kepadanya. Ingat salah orang, Pak. Ya, afwan. Ingat salah kita kepada orang, jangan kita ingat salah orang kepada kita, sehingga hati kita menjadi tenang, gak ada dendam. Nah, gitu. Kenapa orang banyak yang mendendam, Pak, sampai mati dia nggak teguran? Karena selalu mengingat kesalahan orang. Padahal konsepnya ingat kesalahan kita. Kesalahan kita itu yang kita ingat. Ya kan, ya Allah, ya saya ini banyak salah ya Allah, sehingga kita nggak sombong, ya kan? Saya ini banyak dosa ya Allah, saya ingin berubah ya Allah gitu. Jangan salah orang biar dibaca, Pak, ya. Sehingga Pak lupa diri, Pak, angkuh, ya, merasa diri yang paling suci, ya. Nah, itu akan membuat keras hati kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.